Salam Lestari. Selamat datang di Dusun Kerajaan Desa Terbis. Dusun Kerajaan Desa Terbis merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Dengan luas wilayah 169,43 hektar dan penduduk berjumlah 1.200 orang. Jenis wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Adapun curah hujan di wilayah tersebut masuk dalam kategori sedang, yaitu rata-rata 128 mm per tahun. Dusun Kerajaan sendiri memiliki 8 RT dan 4 RW. Dusun Kerajaan Desa Terbis ini merupakan wilayah pemukiman, persawahan, perkebunan, dan perhutani. Dusun Kerajaan Desa Terbis memiliki potensi, yakni dalam bidang ekonomi. Mayoritas masyarakat berwirausaha sebagai penggiat UMKM, yaitu pembuat keripik tempe, pembuat roti pia, pengrajin anyaman bambu, dan mebel. Dusun Kerajaan Desa Terbis mempunyai gunung yang disebut dengan Bukit Teletabis atau biasa disebut dengan Gunung Tumpak Legono, dan gunung ini berpotensi besar menjadi lokasi wisata yang saat ini belum dikelola dan mempunyai embung yang terletak di RT 7 RW 3 Dusun Kerajaan Desa Terbis. Warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Dusun Kerajaan Desa Terbis memanfaatkan area sumber mata air yang dijadikan untuk kebutuhan air minum yang dikelola oleh KPS PAMS, serta memanfaatkan embung sebagai sarana penampung air hujan untuk kebutuhan warga masyarakat Dusun Kerajaan. Pada tahun 2018, Desa Terbis masuk Desa ODF. Dan pada tahun ini diusulkan mengikuti program Kampung Iklim tingkat nasional sebagai desa binaan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek yang sudah mempercayai desa kami untuk mengikuti program Kampung Iklim ini. Dengan adanya program Kampung Iklim ini, mengangkat potensi yang ada di desa kami, khususnya dusun, dengan sumber daya manusianya yang cinta akan kebersihan dan kelestarian lingkungan, saling bergotong royong melakukan kebersihan dan penghijauan di sekitar rumah maupun lingkungan sekitarnya, serta sumber daya alam yang masih asri dan sumber mata air yang terjaga. Adaptasi dan mitigasi yang terdapat di dalamnya sebagai pendukung program Kampung Iklim ini. Kriteria kelembagaan kami mengusung kelembagaan gabungan kelompok pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi atau KPS PAMS sebagai kelembagaan yang menjadi kelembagaan yang telah mendukung terhadap materi program Kampung Iklim ini dengan berbagai kegiatan dan administrasinya. Dengan munculnya program Kampung Iklim atau Proklim yang dicetuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang kami anggap sesuai dengan tujuan dari masyarakat Dusun Kerajaan khususnya serta Desa Terbis umumnya, yaitu menjaga nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum. Maka Dusun Kerajaan siap untuk mengikuti program Proklim tersebut dikarenakan potensi yang ada di Dusun Kerajaan sangat mendukung. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Proklim ini diawali dengan pengidentifikasian kerentanan, resiko, serta dampak yang mungkin bisa diakibatkan dari perubahan iklim yang tidak bisa terkendali
Sehingga seiring berjalannya waktu diperlukan peningkatan sumber daya manusia melalui sosialisasi, penyuluhan, serta fintech. Upaya adaptasi adalah upaya masyarakat di dusun kerajaan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim yang terjadi melalui kegiatan pengendalian bencana kekeringan, tanah longsor, peningkatan ketahanan pangan, serta kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim. Untuk bencana kekeringan, terdapat upaya untuk menguranginya dengan adanya pembangunan sumur penampung air hujan, tandon, dan air perpipaan. Sedangkan untuk antisipasi tanah longsor, terdapat penguatan tebing di daerah rawan longsor, serta pemberian papan arah alur evakuasi, serta tanda marah bahaya melalui kentongan di setiap pos kamling. Sektor ketahanan pangan telah berusaha dengan penerapan tanaman pajale atau padi, jagung, dan kedelai, tergantung dari ketersediaan air pada waktu musim tanam tersebut, serta penerapan sistem tumpang sari dan juga pemanfaatan lahan kosong untuk tanaman sayuran dan buah. Di wilayah ini terdapat satu tipe sawah, yaitu sawah tadah hujan dalam istilah masyarakat dusun kerajaan, yaitu sawah tadah ancar. Upaya mitigasi merupakan pencegahan penyebab perubahan iklim, sekaligus mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer, dan dapat dimulai dari hal-hal sederhana di sekitar kita, sampai dengan yang dilakukan secara berkelompok, yang melibatkan warga di lokasi Kampung Proklip. Contoh kegiatan mitigasi seperti perilaku hemat energi, pengelolaan sampah, penanaman pohon, serta pengurangan pembakaran, apapun juga yang harus selalu disosialisasikan dan dikampanyekan kepada seluruh warga masyarakat. Untuk perilaku hemat energi dapat dilakukan dengan penggunaan lampu hemat energi atau LED, penggunaan tungku 2 lubang, ventilasi rumah yang memadai, serta penggunaan ranting kayu kering untuk bahan bakar. Pengelolaan sampah memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua warga masyarakat. Untuk sampah plastik yang tidak memiliki nilai jual, belum bisa termanfaatkan secara maksimal. Sedangkan sampah yang bisa dijual dikemas dengan tipe sampah untuk dijual kepada pengepul, dan ada juga yang dikumpulkan oleh remaja yang peduli dengan lingkungan karena belum adanya bank sampah. Selain itu, ada inovasi-inovasi pemanfaatan barang bekas untuk pot bunga. Dalam pengelolaan sampah organik, masyarakat dusun kerajaan yang sebagian besar memiliki hewan ternak seperti kambing dan sapi membuat sebuah lubang di bawah kandang atau di sekitaran kandang untuk dijadikan kompos dengan bahan baku daun, sisa makanan, dan kotoran hewan. Sedangkan untuk limbah dapur, seperti air bekas cucian beras, dimanfaatkan warga untuk menyirami tanaman yang ada di halaman rumah. Mengingat 30% wilayah dusun kerajaan merupakan wilayah pertanian, dan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani yang sekaligus juga sebagai peternak, maka di dusun kerajaan, dalam upaya pengurangan pembakaran jerami, para peternak memanfaatkan jerami sebagai pakan ternak. Untuk melestarikan sumber air, telah dilaksanakan penanaman pohon di sekitar sumber air dengan biaya dari swadaya masyarakat, serta CSR dari perusahaan-perusahaan yang peduli dengan lingkungan hidup, dan juga dari instansi, sekolah, dan kelompok-kelompok pemerhati lingkungan hidup. Mari bersama-sama kita menjaga bumi ini demi kehidupan yang lebih baik. Salam lestari.
Salam lestari. Semoga dusun kerajaan dapat menjadi kampung proklim, sehingga nantinya anak cucu kita masih dapat menikmati hijaunya tumbuhan, beningnya aliran air yang mengalir, serta segarnya udara di sekitar kita.